Shalom, kekasih Tuhan. Nah, hari ini saya mau membawa firman, tapi bukan membawa firman. Saya mau bercerita tentang bagaimana saya melihat di sekitar saya, di mana tempat saya tinggal. Sekarang saya berada di Belanda, dan kita lihat bahwa orang-orang Kristen di Belanda itu keasliannya itu tidak seperti apa yang kita lihat. Ya, terkadang mereka itu terlihat seperti, kalau boleh dibilang, ya, kekristenan. Tapi kalau kita lihat kekristenan di zaman dulu di negeri Belanda itu 300 tahun lalu, itu Belanda itu adalah negara yang paling terkenal, yang mengirimkan 100 penginjil ke seluruh dunia. Betapa luar biasanya Tuhan memakai negeri Belanda di 300 tahun yang lalu. Itu saya dengar dari hamba Tuhan juga. Dan kita lihat bagaimana sekarang kekristenan di negeri Belanda saat ini runtuh. Tetapi kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini kita lihat banyak juga gereja Indonesia di Belanda yang anak-anak Tuhan dipakai dahsyat luar biasa. Bukan cuma gereja Indonesia, gereja yang lahir baru, gereja anak-anak Tuhan, gereja orang-orang Belanda juga, tapi mereka bisa dikatakan rohnya menyala-nyala, dan dengan api Roh Kudus mereka dalam setiap ibadah ada hari di mana mereka melayani jiwa-jiwa yang datang, dan mereka mau menerima Yesus, dan mereka dibaptis, dan mereka memuji Tuhan. Kita melihat begitu juga api Roh Kudus yang saat ini kami lihat, terutama saya melihat begitu banyak gereja-gereja yang api Roh Kudus berkuasa. Api Roh Kudus membangkitkan jiwa-jiwa anak muda dari generasi-generasi akhir zaman ini, generasi, kalau boleh dikatakan generasi Z ya. Itu bagaimana Tuhan luar biasa. Dan kita melihat terus, kalau kita melihat yang kekristenan yang orang-orang yang sudah tua, yang berumur sekitaran 80, terus naik ke atas sekitar 60, naik ke 50, mereka sudah tidak percaya Tuhan. Maksudnya statusnya saja, agamanya saja, tapi kehidupan seharinya mereka tidak berjalan sesuai status di KTP, karena keagamaan yang ada sekarang itu sebagai hanya agama saja, tetapi tidak memiliki hubungan relasi intim secara Tuhan. Dan saya merasa terbeban juga untuk mereka, tetap mendoakan mereka dimanapun saya tinggal. Tuhan menempatkan kita di mana kita berada untuk juga mendoakan mereka, supaya Roh Kudus yang menjamah hidup mereka, karena kita tidak mampu untuk melakukan itu lebih banyak. Kadang belum tentu mereka mau mendengarkan firman, kadang-kadang juga mungkin pintunya tertutup, kadang-kadang mereka menolak, dan itu saya mengalami semua itu. Jadi kalau boleh dibilang, ada ayat firman berkata, barang siapa mengandalkan manusia, itu Tuhan tidak berkenan. Berharap kepada manusia, mengharapkan manusia, minta pertolongan dari manusia, karena mereka tidak percaya Tuhan. Walaupun hanya berbicara, oh ya kami Kristen, itu Kristen dari kata KTP, artinya dari orang tua, tetapi secara lahiriah mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali, karena mereka juga tidak diajarkan untuk lebih dalam keintiman dengan Tuhan. Dan kita lihat sangat menyedihkan. Dan inilah bagian kita anak-anak Tuhan yang di Belanda sini, orang-orang Indonesia ya, yang sekarang ini begitu banyak kita lihat yang Kristen-Kristen, orang Indonesia yang campuran, artinya yang menikah dengan orang Belanda. Mereka punya anak-anak juga, luar biasa roh mereka. Kalau mereka melayani, mereka dalam ibadah, mereka boleh menerima lawatan Tuhan, mereka betul-betul berserah. Kita melihat luar biasa. Dan memang tidak semua orang mau membuka hati untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja. Tetapi barang siapa yang mau membuka hati,
berserah, hidup senantiasa dalam kebenaran Kristus, hidup di dalam terang Tuhan, memiliki relasi keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari di dalam pujian penyembahan itu haus lapar, itu seperti dipuaskan, itu tidak akan berhenti sehari 2 hari, itu akan terus dan terus dan terus. Dan saya pun mengalami secara pribadi, secara roh itu setiap hari rindu dipuaskan, dan saya mengalami lawatan Tuhan sampai saya sendiri tidak mengerti, tapi ya itulah. Jadi semoga kita juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, mendoakan mereka sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dimanapun kita berada. Seperti saya di Belanda, saya percaya Tuhan melihat dari surga dan Dia tahu kita dipakai untuk menjadi berkat. Kita doakan mereka dan kita percaya lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka, dan mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita menjadi terang seperti martir-martir yang sudah Tuhan pilih untuk kita bersaksi sampai Kristus datang. Karena permulaan aniaya sedang terjadi saat ini semenjak kematian Charlie Kirk, tetapi itu membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh bangsa dan juga bangsa-bangsa di dunia, dan juga bangsa di Indonesia, dan juga terutama juga di Belanda. Luar biasa kita anak-anak Tuhan yang dipakai di negeri Belanda ini. Saya melihat itu betul-betul sekarang kita bersaksi lewat apa yang Tuhan kasih di tangan kita, seperti sosial media. Mari kita teruskan kabarkan keselamatan, jiwa-jiwa diselamatkan bagi Kristus. Kita memiliki roh Yohanes Pembaptis, dan kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan bagi Kristus, karena kita tahu waktunya sudah sangat singkat. Kita akan menuai jiwa-jiwa sebelum kita menjadi lemah, karena kita diberikan roh Tuhan yang perkasa. Mari kita bangkit, kita menjadi penerus dari almarhum Charlie Kirk yang adalah martirnya Kristus. Kita pun harus bisa, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diberikan kuasa menjadi anak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan sampai Kristus datang. Tetap setia kepada Tuhan, tetap setia, dan jangan gentar, jangan goyah. Roh Kudus bersama kita, Tuhan Yesus bersama kita selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.